Oke teman-teman, selanjutnya kita coba bahas soal kedua mengenai dimensi. Ini ada soal KSN Kabupaten tahun 2021. Di soal disebutkan sebuah satelit bermasa M berada pada orbit geosinkronus di sekitar bumi, bermasa M besar dan berjari-jari R besar, sehingga periode orbit satelit mengitari bumi sama dengan periode rotasi bumi terhadap sumbunya. Ini sebenarnya definisi dari orbit geosinkronus ya teman-teman. Jadi orbit geosinkronus itu orbit semua satelit, biasanya itu satelit buatan dengan bumi sebagai pusat orbitnya. Kemudian setiap satelit yang mengorbit bumi tadi yang punya periode rotasi sama dengan periode rotasi bumi. Jadi itu yang kita sebut sebagai orbit geosinkronus. Nah, disebutkan di soal ini kecepatan sudut rotasi bumi itu sama dengan omega. Konstanta gravitasi universal sama dengan G. Jika jari-jari orbit geosinkronus satelit menurut pusat bumi sama dengan R kecil, maka bisa saja dinyatakan bahwa R kecil itu sama dengan KG pangkat alfa, M pangkat beta, M pangkat gamma, R pangkat delta, omega pangkat epsilon, dengan K adalah suatu konstanta bilangan positif, serta ABC, alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon itu merupakan bilangan pangkat. Nah, yang ditanya ini, berapa K tambah alfa tambah beta dibagi dengan gamma ditambah delta ditambah epsilon. Oke. Sama seperti yang tadi, intinya untuk bisa menjawab soal ini jelas kita harus tahu berapa K, alfa, beta, dan seterusnya. Dan untuk dapat K, alfa, beta, dan seterusnya, kita harus tahu kira-kira persamaan R ini apa jika dikaitkan dengan besaran-besaran yang ada di sini. Oke, karena ini kasusnya adalah rotasi dari satelit, jadi kita misalkan ini bumi, teman-teman punya masa M, kemudian ini punya jari-jari R besar. Di sini ada satelit misalkan. Jadi ini ada satelit yang mengorbit, memutari, mengelilingi bumi dengan jari-jari rotasinya adalah R kecil. Jadi dihitung dari pusat bumi seperti yang ada di soal tadi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa satelit ini bisa berputar mengelilingi matahari? Nah, kalau diingat kembali ada istilah yang namanya gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Gaya sentripetal itu adalah gaya apapun yang menyebabkan benda bergerak berputar. Misal, kalau teman-teman punya batu diikat pakai tali kemudian diputar, kenapa batunya bisa mutar? Karena ada gaya tegangan tali. Maka di situ gaya tegangan tali adalah gaya sentripetal. Benda kenapa bisa menikung di jalan kasar? Jawabannya adalah karena ada gaya gesekan. Seandainya gesekannya tidak ada, maka benda atau kendaraan itu akan sulit untuk menikung, sehingga gaya yang menyebabkan kendaraan berputar atau menikung adalah gaya gesek, sehingga gaya gesek disebut gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu sebenarnya bukan gaya yang sebenarnya, teman-teman, tergantung dari konteksnya. Sehingga dalam kasus ini gaya sentripetal atau gaya yang menyebabkan benda berputar adalah gaya gravitasi. Jadi benda ini kan saling tarik-menarik. Satelit ditarik oleh bumi dengan gaya gravitasi atau Fg tertentu, bumi juga ditarik dengan satelit dengan gaya gravitasi tertentu. Oke. Gaya sentripetal itu kan dirumuskan sebagai massa dikali dengan A sentripetal. Gaya gravitasi adalah G dikali massa benda yang berinteraksi, M besar M kecil, per jarak kedua benda dikuadratkan. Di mana percepatan sentripetal itu kan dirumuskan sebagai V kuadrat dibagi dengan R atau omega kuadrat dikali dengan R. Nah, di kasus ini yang diketahui di soal adalah omega, maka akan lebih berguna kalau A sentripetalnya kita ganti dengan ini. Sehingga ini bisa langsung ya teman-teman. Ini ada M, AS-nya berarti omega kuadrat dikali dengan R sama dengan G M besar per R kuadrat. Nah, kita tadi kan ingin menentukan berapa persamaan R-nya gitu ya. Berarti ini R pangkat 3 sama dengan G M besar per omega kuadrat. Atau bisa kita tuliskan bahwa R adalah G pangkat 1 per 3 dikali dengan M pangkat 1 per 3
dikali omega pangkat negatif 2/3. Nah, di soal tadi kita ingin menentukan hubungan yang sudah ditentukan di soal, yaitu K dikali dengan G pangkat alfa dikali dengan M pangkat beta dikali dengan M besar pangkat gamma R besar pangkat delta dikali omega pangkat epsilon. Nah, dari sini sudah bisa kita tentukan di soal ini kan sebenarnya nggak ada K. Tapi kan sebenarnya meskipun tidak ada kan boleh kita tuliskan sebagai K pangkat 0. K pangkat 0 itu kan 1 gitu ya. Jadi kan tidak merubah persamaan ini. Jadi di sini kita peroleh bahwa nilai K-nya ya sama aja dengan K pangkat 0, berarti K-nya adalah 1. Oke, kita dapat K-nya 1. Nah, ini dari persamaan yang ditentukan di soal, G-nya pangkat alfa. Dari rumus yang kita peroleh, G-nya pangkat 1/3. Berarti kita peroleh alfanya adalah 1/3. Nah, M di soal tidak ada. Ini kan sebenarnya kalau mau dibikin seperti tadi kan sebenarnya M pangkat 0 gitu. Sehingga kita peroleh kalau betanya adalah 0. Di soal juga sebenarnya tidak ada R besar. Berarti deltanya juga deltanya juga bernilai 0. Nah, kemudian M-nya ini kita peroleh berarti dapat gamanya adalah 1/3 dan epsilonnya kita peroleh dari sini nilainya adalah negatif 2/3. Oke. Sudah dapat masing-masing angkanya. Sekarang kita selesaikan. Di soal tadi diminta berapa nilai K ditambah alfa ditambah beta dibagi dengan gamma ditambah delta ditambah epsilon. Ya, benar. Nah, sudah kita tentukan nilai K-nya adalah 1 ditambah dengan alfanya 1/3 ditambah betanya 0 dibagi dengan gamanya tadi 1/3. Berarti 1/3 ditambah deltanya 0 ditambah epsilonnya negatif 2/3. Oke, ini kita sederhanakan 1/3. 1 ditambah 1/3 berarti 4/3 dibagi yang di bawah ini kan 1/3 dikurang dengan 2/3. 2/3. Berarti dapatnya negatif 1/3. Oke, dapat dari sini berarti 4/3 dibagi dengan negatif 1/3 adalah negatif 4. Oke, dapat jawabannya adalah negatif 4. Oke, sekian untuk pembahasan soal ini. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya.